Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa 7 September 2021, anak-anak kelas 2 Al-Ghazali akan belajar bersama Bu Yuli tentang tema 2, subtema 3, pokok pelajaran 5 dan 6. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika ya. Ayo kita belajar tentang percakapan di halaman 150 sampai 151. Sudah siap ya anak-anak? Hari ini di sekolah, di kelas kita ada teman kalian yang tatap muka bertahap. Untuk yang di rumah melalui online ya. Tetap semangat anak-anak. Insya Allah hari Kamis kita akan bertemu dengan yang sesi 2-nya ya. Absen 13 sampai 23. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, anak-anak, di sekolah kita pun ada aturan, ada tata tertib. Anak-anak bisa melihatnya di buku harian, ada tata tertib sekolah. Dan Bu Yulia sudah share ke forum ayah bundanya untuk tata tertib online. Nanti Bu Yulia share lagi ya di grup kelasnya. Untuk tata tertib kelas, anak-anak sudah sosialisasikan ketika PLS ya. Nanti kita akan pelajari lagi, ingat kembali ya. Dan alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkannya tata tertib di kelas, di sekolah. Seperti nanti tidak boleh bermain di luar dulu. Karena saat ini tata tertibnya sesuaikan dengan protokol kesehatan. Nanti istirahatnya di dalam kelas aja, break sebentar ya. Lalu anak-anak ketika datang dan pulang harus sesuai jadwal, tidak boleh main-main dahulu. Lalu anak-anak tetap kalau sudah bel nanti dipanggil per kelas untuk keluarnya. Jika ayah bundanya belum datang, lebih baik kembali ke kelas untuk menunggu di kelas bersama guru kelasnya ya, atau bapak ibu gurunya yang sedang mengajar di hari tersebut. Anak-anak, untuk 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun merupakan budaya di SD Islam Al-Amanah. Anak-anak bisa lihat budaya di
SD Al-Amanah itu ada di dalam buku hariannya. Silahkan anak-anak bisa dilihat di halaman 3 untuk tata tertib dan pembiasaan di halaman 1, budaya SD Islam Al-Amanah di halaman 3, Mars SD Islam Al-Amanah di halaman 4, targetku halaman 5, aku sang juara halaman 6, sosialku halaman 9, program hafalanku halaman 10, lembar prestasi baca Quranku halaman 12, catatan terlambat halaman 18, makan siangku halaman 19, catatan merawat gigiku halaman 20, merawat tanaman kesayanganku 21, catatan amal ibadahku halaman 22, ibadah saumku 31, ceramah Ramadanku halaman 33, lembar kemandirian halaman 45, lembar penghubung guru dan orang tua halaman 49, tugasku halaman 55, kumpulan doa halaman 62, kalender pendidikan halaman 7, nomor telepon guru dan karyawan pun ada di halaman 72. Untuk pembiasaan dan tata tertib ternyata di kita sudah ada dalam buku harian ya. Mudah-mudahan yang terpenting anak-anak bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita lihat di halaman 152 dan 153. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, kelompok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah nih. Dari halaman 152 dan 153. Yang sesuai ya. Lalu anak-anak, Bu Yulia akan mengajak anak-anak untuk jalan-jalan ke halaman 160 sampai 161. Bacalah teks berikut dengan lancar. Ayo dengarkan, nanti baca masing-masing ya. Sekarang Bu Yulia akan bacakan. Sepak bola. Beni gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan akhir permainan. Nah, anak-anak, kalian pasti menemukan kosakata baru ya. Silahkan kalian eksplor kata-kata baru yang belum kalian ketahui, boleh dilihat di kamus, boleh tanya anggota keluarganya. Di sini Bu Yulia akan memberikan 5 kosakata. Ya, 5 kosakata yang maknanya akan diberikan. Tim, kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Inti, isi yang paling pokok atau penting. Gol, masuknya bola ke dalam gawang. Gawang, 2 tiang yang berpalang sebagai tempat sasaran memasukkan bola. Penalti, tendangan atau tembakan hukuman karena melanggar peraturan permainan daerah depan gawang pada batas yang tentu. Selanjutnya anak-anak, ayo kita berlatih untuk melatih keterampilan anak-anak dalam mengerjakan, membuat kalimat. Di halaman 162. Kerjakan nomor 1 sampai 5 saja ya. Memang ada 5 soal. Silakan mengeksplor untuk berlatih membuat kalimat sendiri ya. Insya Allah anak-anak bisa karena maknanya sudah tahu. Lanjut ke halaman 164. Anak-anak, kita akan mengubah bentuk pembagian ke perkalian.
Masih ingat? Perkalian itu penjumlahan berulang, sedangkan pembagian itu pengurangan berulang. Ayo lihat, bantulah Paman Bedi untuk menghitungnya. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. 27 dibagi 9 sama dengan titik-titik, karena titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Ayo ingat, pembagian itu pengurangan berulang. Jadi 27 dikurangi 9. Berapa anak-anak? 27 dikurangi 9? 16 ya. 16 dikurangi 9. Berapa anak-anak? 16 dikurangi 9. Sebentar, Bu Yulia juga kalau menghitung suka pabuluyut. Jadi harus fokus. 27 dikurangi 9. 27 dikurangi 9, 20 ya. 20 dikurangi 9, 21. 21 dikurangi 9. Kok bertambah tuh anak-anak? Bu Yulia kacau nih. Ulangi lagi ya. Maaf, Bu Yulia tidak fokus. 27. Kok 29? Maaf, fokus lagi. Tarik napas. Lebih baik minum. Bu Yulia kayaknya kurang minum nih. 27 dikurangi 9. Berapa anak-anak? Sudah ingat kalau pengurangan yaitu mundur ke belakang. Berarti 17 ya. 17 ke 9. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Berarti berapa tuh? 7? Bukan. Berapa? 8 ya anak-anak. Jadi 18 ya. 18 masih ada, kurangi lagi. 18 dikurangi 9. Berarti 9. 9 dikurangi 9, 0. Nah, sudah dapat 0. Berarti hitung angka 9-nya ada berapa? 1, 2, 3. Jadi 27 dibagi 9 sama dengan 3. Ya. Karena 3 hasilnya, ingat, hasilnya 3 kali pembagi. Tadi dibagi 9. 3 kali 9 sama dengan 27. Ya anak-anak. Nomor 2. Ayo. Kita lakukan lagi. 30 dibagi 2. Kita ingat, pembagian itu pengurangan berulang. 30 dikurangi 2 sama dengan 28. 28 dikurangi 2 sama dengan 26. 26 dikurangi 2 sama dengan 24. 24 dikurangi 2 sama dengan 22. 22 dikurangi 2 sama dengan 20. 20 dikurangi 2 sama dengan 18.
18 dikurangi 2 sama dengan 16. 16 dikurangi 2 sama dengan 14. 14 dikurangi 2 sama dengan 12. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kalau belum selesai terus dikurangi. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Sudah menjadi 0. Sekarang hitung angka 2-nya ada berapa? Waduh, ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena 15 kali 2 sama dengan 30. Nah, anak-anak, pembagian itu bisa dilihat dari perkalian ya, bisa diubah ke perkalian. Jadi anak-anak, kalau perkaliannya sudah paham, anak-anak bisa strateginya berbagai cara ya. Ada yang pakai sempoa, ada yang pakai jaritmatika, ada yang memakai menghafal. Untuk yang menghafal, kemarin yang baru menyetor perkalian 2 yaitu Alea. Jajakilah Alea, sudah hafal perkalian 2-nya. Silahkan untuk ke perkalian 3 untuk Alea. Untuk teman-temannya karena belum menyetorkan, maka akan Bu Yulia tes dulu perkalian 2-nya ya. Mudah-mudahan anak-anak setelah memahami konsepnya, baru strateginya boleh dengan cara yang anak-anak sukai dan anak-anak mudah untuk memakainya, menerapkannya. Anak-anak tetap semangat, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hari ini anak-anak belajarnya dengan senang hati dan bermakna. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran anak-anak. Jazakumullah khairan kasiran ayah bunda dan siapapun yang mendampinginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.